Yohannes Abdul Karim, salah satu guru matematika yang ada di MTS Negeri 2 Kota Bekasi. Itulah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Adapun tujuan belajar kita hari ini yaitu ada 3. 1. Dapat menentukan aturan bilangan bulat positif maupun negatif. 2. Dapat menentukan operasi hitung bilangan bulat dan mengetahui sifat-sifatnya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Adapun definisi bilangan bulat adalah suatu bilangan real atau nyata yang terdiri dari atas bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat itu dilambangkan dengan huruf B, yaitu sama dengan titik-titik min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat negatifnya min 4, min 3, min 2, min 1. Nah, di sini seterusnya setelah min 4 semakin kecil. Sedangkan bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, yaitu yang ini, dan bilangan bulat positif dan bilangan nol. Nah, kenapa disebut bilangan bulat, anak-anak? Apakah bilangannya bulat, bundar? Tentu bukan ya. Karena di sini disebut bilangan bulat karena bilangannya masih utuh atau belum dibagi. 1. Mengurutkan bilangan bulat. Perhatikan di sini garis bilangan. Ini dari 1 bilangan bulat positif ke kanan, 0, dari min 1 ke kiri negatif. Nah, pada garis bilangan di atas, semakin ke kanan bilangan bulat nilainya semakin besar. Jadi kalau ke kanan ke sini nih, nilainya semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, kalau kita perhatikan, berarti min 16 dengan min 1 lebih besar min 1. Kenapa? Karena min 16 itu di sini nih, itu lebih kecil dari min 1 ya. Berada di kiri dia, min 16 ya. Karena tadi dikatakan semakin ke kiri semakin kecil. Kemudian 0 itu berada di sebelah kanan min 5. 0 berada di sebelah kanan min 5. Jadi 0 lebih besar dari min 5. Nah, kita lanjutkan bagaimana mengurutkan bilangan bulat. Tadi sudah kita bahas, semakin ke kanan semakin besar nilainya. Kalau semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Kita perhatikan sini yang dibunderin, dikasih bulatan ya. Kita bandingkan dulu nih, misalnya min 3 dengan min 1. Nah, min 3 ini berada di sisi kiri dari min 1. Dengan demikian min 3 dengan min 1 itu min 3 lebih kecil ya, dari min 1. Dan kita lihat 4
dengan 2. Berarti 4 itu berada di sisi kanan dari 2. Dengan demikian 4 lebih besar. 4 lebih besar, yang tanda lebih besar. Nah, kalau kita urutkan bilangannya, kalau dari kecil ke besar, berarti dari sini min 5, min 3, min 1, 1, 2, 4. Sebaliknya kalau kita urutkan dari besar ke kecil, berarti dari sini 4, 2, 1, min 1, min 3, min 5. Ayo kita baca dari garis bilangan ini, yang kita lihat tadi sudah kita bahas. Nah, di sini berarti 4 lebih besar dari 2, ya kita lihat. 4 lebih besar dari 2, karena dia 4 itu berada di sisi kanan dari 2. Min 4 lebih kecil dari 3. Min 4 lebih kecil dari 3. Min 4 lebih kecil dari min 3, karena min 4 itu berada di sisi kiri dari min 3. Kita lanjut. Operasi bilang bulat. Nah, kita ini operasi itu bukan maksudnya operasi, masuk operasi ini di sini maksudnya operasi hitung, ya. Yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kita lihat, kita belajar dengan penjumlahan dan pengurangan dengan garis bilangan. Perhatikan ini. Perhatikan garis bilangannya. Tanda panah A ditambah tanda panah B sama dengan tanda panah C, ya. Tanda panah A nya ini dimulai dari 0 sebesar A satuan, dilanjutkan tanda panah B sebesar B satuan. Nah, hasilnya dari 0 sebesar C satuan. Kita lihat contohnya 2 tambah 3. Oke, 2 di sini dari 0 sebanyak 2 satuan. 1, 2. Ditambah itu berarti dilanjutkan, ditambah 3 dilanjutkan dari sini tanda panahnya, dilanjutkan 3 satuan. 1, 2, 3. Jadi hasilnya itu dari 0 sampai tanda panah di sini di 5, ya. Kemudian kita lihat contoh yang lain, penjumlahan juga min 2 tambah 5. Mana sih main siang? Min 2 berarti ke kiri tanda panahnya sebanyak 2 satuan. 1, 2. Ditambah dilanjutkan berarti dari sini ke kanan 5 satuan, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Berarti hasilnya kita lihat dari 0. Dari 0 ke sini 1, 2, 3. Hasilnya 3. Nah, di sini 7 tambah min 3. 7 tambah min 3 berarti 7 positif, 7 satuan dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus tambah itu berarti dilanjutkan, tambah min 3. Min 3 berarti ke kiri, dilanjutkannya ke kiri dari titik 7 ke kiri 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti hasilnya dari 0 sampai sini.
dari 0 sampai sini, dari sini 1 2 3 4, berarti hasilnya di sini sama dengan positif 4. Yang contoh berikutnya min 4 ditambah min 3. Min 4 berarti dari 0 min 4, dari 0 min 4 ke kiri 4 satuan, 1 2 3 4. Dilanjutkan ke kiri lagi karena negatif, ke kiri lagi 3 satuan, 1 2 3. Jadi hasilnya berapa? Ya, min 7 ya. Dari sini dari 0 ya, semuanya 1 2 3 4 5 6 7. Oke, anak, kita lanjutkan pelajaran kita sekarang, pengurangan bilang bulat. Kita tahu pengurangan itu adalah kebalikan dari penjumlahan. Kita lihat di sini, A dikurang B sama dengan C. A dikurang B dikurang B sama dengan C. Ke kanan positif, ke kiri dikurang negatif sama C. Nah, pengurangan itu adalah kebalikan dari penjumlahan. Berarti A diambil B sama dengan A tambah min B ya. Kita lihat contohnya, hitung 4 dan diambil 7. Di penyelesaiannya, langkah-langkahnya, gambarlah anak panah dari angka 0 sejauh 4 satuan ke kanan ya. Berarti 4 satuan ke kanan karena positif, 1 2 3 4. Kemudian dilanjutkan gambar anak panah dari angka 4 dari sini sejauh 7 satuan ke kiri ya. Dari sini ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena di sini min 7. Jadi hasilnya min 3 ya. Kita lihat hasilnya dari 0 ke titik sini ya. 1 2 3, jadi hasilnya min 3. Perhatikan juga 4 diambil 3 bisa kita ubah 4 tambah min 3. 4 nya ke kanan 4 satuan, 1 ini 0 ya, 1 2 3 4 kanan. Dilanjutkan 3 satuan ke kiri dari 4, 1 2 3. Jadi hasilnya berapa? 1 ya. Ini hasilnya nih 1 dari 0 ke kanan ya. Kemudian min 5 diambil min 2. Nah, kalau ada soal begini kita rubah min kali min plus ya, min 5 tambah 2. Min 5 berarti tanda panahnya ke kiri 5 satuan dari 0, 1 2 3 4 5. Dilanjutkan, tambah itu dilanjutkan ke kanan ya, 2 satuan dari min 5, 1 2. Di hasilnya di sini min 3. Dari 0 hitungnya 1 2 3. Oke. Kita akan melakukan perhitungan penjumlahan tanpa garis bilangan. Kita ingat di sini kaidahnya positif tambah positif, positif, positif tambah negatif sama dengan bisa positif bisa negatif. Kemudian
negatif ditambah negatif pasti negatif ya. Kita lihat sini hitungannya 12 tambah 13 ini sama-sama positif ya, positif. Min 24 negatif tambah 14 positif. Nah di sini angka yang negatifnya lebih besar daripada 14 ya. Ini lebih besar maka hasilnya akan negatif. Kemudian 10 itu berarti ujungnya 24 diambil 14. Min 25 tambah min 35 min tambah min ya, berarti ini ditambahin semua. 25 ditambah 35 60 ya, min tambah min 24 tambah min 14. Nah di sini kita lihat angka negatifnya lebih kecil ya, kalau angka negatifnya lebih kecil berarti positif ya, berarti tinggal diambil aja 24 diambil 14 10. Kita lihat di sini hitunglah pengurangan 12 diambil 13 berapa? Berarti jawab 12 diambil 13 kita rubah 12 tambah min 13. Di sini angka negatifnya lebih besar ya, berarti negatif. Berarti sini negatif 1, maaf nih bukan 3 nih, negatif 1 salah ya. Min 12 diambil 13 berarti hitungnya min 12 tambah min 13 min tambah min 25. Min 12 diambil min 13 berapa? Berarti min kali min plus min ketemu min plus tambah ya 12 tambah 13 25. Min 12 diambil min 13 berapa nih? Hitung-hitungnya ini min kali min dulu, min kali min apa? Plus ya. Nah, berarti di sini min 12 tambah 13 itu negatifnya lebih kecil. Kalau negatifnya lebih kecil berarti plus ya. Tinggal diambil aja 13 diambil 12 1. Oke? Bisa ya? Kita lanjutkan, ini digabung agak panjang. Nah, ini seperti ini contohnya soalnya 12 ditambah min 8 diambil 5 ditambah 13 diambil min 8 berapa ya? Itu jawab. Nah kita lihat ini yang bisa dihitung dulu. Ini berarti min 8 diambil 5 min ya, berarti jadi min 13 ya, tambah min. Jadi kalau min 12 diambil 13 berarti min 12 tambah min 13 ya. Ini gitu, min 8 diambil min 5 berarti min 8 ditambah min 5 min 13. Terus ini min dikali min berarti plus 13 tambah 8 13 tambah 8 21 ini min 1 min 1 tambah 21 20. Oke lanjut. Sifat-sifat penjumlahan bilang bulat ada kalau nggak salah 5 ya, ada 5. Pertama tertutup A tambah B sama dengan C ya. A, B, dan C itu semua bilang bulat juga. Jadi hasilnya ketiga bilang ini kalau dijumlahin, dua bilang ini kalau dijumlahin bilang bulat, hasilnya bilang bulat juga. Contohnya 10 tambah min 8 sama dengan 2. Bilang bulat juga semuanya. Disebut tertutup. Komutatif artinya pertukaran
ditukar tempatnya dengan sama. A tambah B sama dengan B tambah A. Ditukar tempatnya ya. Misalnya min 12 tambah 10 itu sama nilainya kalau ditukar 10 tambah min 12 itu min 2. Asosiatif beda pengelompokan nilainya sama seperti ini, dikelompokin A tambah B tambah C dengan asosiatif, dikelompokin yang B dengan C atau A dengan B dikelompokin nanti nilainya sama. Lihat contohnya, hitunglah 13 tambah min 15 tambah 10 dengan sifat asosiatif. Jawab, kita tulis dulu soalnya. Nah kita jawab, dikelompokin di belakang ya. Berarti ini min 15 dengan 10, min 15 dengan 10 ditambah berarti min 5 ya. Negatifnya lebih besar ya, kasih hasil negatif min 5 ditambah 13, negatifnya lebih kecil ya, berarti positif diambil ya. Nah kita kelompokin yang beda, tadi yang ini belakang, sekarang yang depan ya. 13 tambah min 15 berarti negatifnya lebih besar, berarti negatif lebih besar, hasilnya negatif negatif 2 ya. 15 diambil 3 tambah min 2 tambah 10 8. Kemudian sifat keempat memiliki unsur identitas ya. Unsur identitasnya yaitu 0 karena A tambah 0 A ya. Semua bilangan bulat kalau dijumlahin dengan 0 hasilnya dia itu sendiri ya. Dia sendiri disebut identitas. 12 ditambah 0 ya 12 gitu. Dia juga. 0 ditambah min 25 min 25 tidak berubah. Kemudian yang pertama memiliki unsur inverse. Unsur inverse-nya, unsur inverse itu berarti lawannya ya. A inverse-nya min A dan min A inverse-nya A. Nah kedua bilangnya kalau dijumlahkan hasilnya 0 ya. A ditambah inverse-nya berarti 0. Kemudian kita lanjutkan dengan perkalian dan pembagian bilang bulat. Karena kita lanjut ya. Perkalian merupakan penjumlahan yang berulang-ulang di definisi begitu. Misalnya n kali A sama dengan perkalian A, penjumlahan A berulang-ulang sebanyak n. Jadi kalau misalnya 5 kali 4 berarti 4 nya dijumlahin sebanyak 5 kali 20. Itu definisi. Kita lanjut pelajaran kita. Terlebih dahulu kita tahu perkaliannya, yaitu positif kali positif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif, negatif kali negatif hasilnya positif ya. Kita lihat ini contohnya 12 kali 5 ya, berapa? Positif ya 60. 12 kali min 5 ya. Positif kali negatif berarti negatif 60. Min 12 kali 5 berarti ini negatif kali positif berarti min. Ini min 12 kali min 5 negatif kali negatif berarti positif. Oke, kita lihat contohnya. Hitunglah 12 tambah min 5 diambil min 20 dikali 4 ditambah 10. Perhatikan kalau ada penjumlahan begini, kalau ada perkalian gabungan berarti yang didahulukan yang perkalian dulu. Yang kita hitung ini dulu nih, min 20 kali 4 min
min 20 kali 4 ya berarti min 80. Min 80 min 12 tambah min 5 berarti 7 ya. 7 ini min kali min plus ini 7 tambah 80 tambah 4 91. Sifat perkalian bilang bulat pertama tertutup, A tambah B sama dengan C. A, B, dan C bilang bulat. Jadi ketiga-tiganya bilang bulat tertutup. 15 tambah 10 sama 25. 15, 10, dan 25 bilang bulat. Itu disebut tertutup. Tertutup itu maksudnya nggak bisa yang lain. Komutatif pertukaran nilai sama, A kali B nilai sama dengan B kali A, ditukar tempatnya nilai sama. 15 kali min 5 sama nilainya dengan min 5 kali 15, sama-sama min 75. Nilai asosiatif beda pengelompokan nilai sama. Kita lihat ini A kali B kali C berapa dengan sifat asosiatif, pengelompokannya beda, B dengan C, A dengan B ya. Tapi nilai sama. Kalau begini dia memiliki sifat asosiatif. Lihat contohnya 15 kali min 5 kali min 4 dengan sifat asosiatif. Nah, kita buktikan. Kita tulis dulu soalnya. Kita kelompokkan yang belakang dulu. Ini dulu kelompokin. Min kali min 5 kali min 4 plus 20 kali 15 300. Kemudian yang berikutnya pengelompokannya yang berbeda sekarang di depan. Yang ini 15 kali min 5 ya, min 75 dikali min 4 300. Kemudian kita lanjut, memiliki unsur identitas. Unsur identitasnya adalah 1 ya, untuk perkalian. Kalau penjumlahan unsur identitasnya 0. Jadi A dikali 1 A ya. Jadi dia sendiri ya. 25 kali 1 25 min 35 kali 1 min 35 ya. Dia sendiri disebut identitas ya. Dia. Kemudian memiliki unsur impes. Unsur impes A adalah seper A dan sebaliknya, seper A adalah impesnya A, sehingga A kali seper A sama dengan 1 ya. Bilangan kalau dikalikan impesnya nilainya 1. Setiap bilangan, semua bilangan bulat. Contoh 3 kali sepertiga ya. 1. Kita lanjut. Dan sifat berikutnya distributif terhadap penjumlahan. Distributif terhadap penjumlahan seperti ini. Apa sih distributif? Itu artinya penguraian, panjangin. A kali B dan kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kita lihat contohnya. Kerjakan dengan distributif penjumlahan. Min 15 kali 6 tambah 4. Kita jawab. Nah, kita kerjakan dulu yang sini. 6 tambah 4 6 tambah 4 berapa? 10 kali min 15 150. Nah, ini yang pendeknya. Dengan yang panjangnya diuraikan ya.
min 15 dikali 6 min 15 kali 6 min 90 ditambah ya, tambah min 15 kali 4 min 15 kali 4 min 60 min 60 tambah min 90 min 150. Lanjut, distributif terhadap pengurangan. Kalau tadi penimbangan, ini sekarang terhadap pengurangan. A kali B kurung B kurang C diuraikan A kali B kurang A kali C. Kita lihat contohnya, 10 kali kurung 15 diambil 5 berapa? Maksudnya berapa dengan distributif? Kita jawab soalnya. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 15 diambil 5 kan 10 kali 10 100. Yang pendeknya diuraikan ini. Jadi diuraikan panjangnya 10 kali 15 150 diambil 10 kali 5 50. Berarti 150 diambil 50 100 sama ya nilainya. Kemudian yang seterusnya pembagian. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Kalau kita di sini tulis A dibagi B sama dengan C, sehingga A sama dengan B kali C. Kita lihat contohnya, 120 dibagi min 10 berapa? Jadi hitungnya dengan mengalihkan ya. Dengan mengalihkan 10 kali berapa ya, berapanya sini nanti 12 min 12, 10 kali min 12 ya, supaya hasilnya 120. Di sini sehingga 120 sama dengan min 10 kali min 12. Jadi jawabannya min 12. Min 25 dibagi 5 sama dengan berapa ya? Berapanya nanti 5 kali berapa ya? Jadi jawabannya 5 kali min 5. Jadi sehingga sini di min 25 sama dengan 5 kali min 5 ya. Jadi jawabannya min 5. Kita lanjut. Kita lihat contoh yang gabungan. Hitunglah 25 diambil min 5 kali min 2 diambil 50 dibagi 2 ditambah min 15. Kalau ada soal begini, kalian dahulukan yang tingkatnya lebih tinggi dulu, misalnya pembagian atau perkalian lebih dahulu dikerjakan. Kita lihat jawabnya ya, kita lihat dulu yang pembagian ya. 50 dibagi 2, 50 min 50 bagi 2 min 25 ya. Kerjakan dulu. Kemudian ini yang perkalian, min 5 dikali min 2, min kali min plus min 5 kali min 2 jadi 10 ya. Min yang ini yang sini ya 10. Jadi jawabannya 25 diambil 10 diambil 25 ditambah min 5 ditambah min 15. Maaf, ini kita hitung ini min 5, ini min 25 ditambah min 15 tambah min ya min 40. 5 diambil 40 ya. Jadi di sini minnya lebih besar, hitungnya jadi hasilnya min ya. Hitungnya diambil 40 diambil 5. Oke.
Yang terakhir, pelajaran kita hari ini itu menyelesaikan masalah. Contoh, kita lihat, Rudi mengikuti pertandingan olahraga sebanyak 25 kali main. Dengan ketentuannya, jika menang skornya 3, seri skornya 1, kalah skornya 1. Sedangkan Pak Rudi menang 16 kali, seri 4 kali. Berapa skor Rudi yang diperoleh? Jawab, jadi menangnya 16 kali, serinya 4 kali. Nah, kalahnya nggak ada di sini, ya kita bisa hitung karena mainnya 25, ya, menangnya 16, seri 4, baru 20, ya, berarti kalahnya 5. Skornya 16 kali 3, ya, karena menangnya skor 3, tambah 4 kali 1, seri skor 1, tambah 5 kali min 1, ya, kalah 48, 4, 5, ya. Oke, hasilnya positif 47. Kenapa? Sudah jelas semua? Mudah-mudahan kalian paham semua. Dan Bapak akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.